hari ini, silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Coba dicek lacinya masih ada sampah atau tidak. Kemudian terapian juga dicek. Baju, ikat pinggang, jersey pakai semua. Terakhir buku ekonomi, catatan, lembar kerja semuanya dikeluarkan ya. Kalau sudah boleh duduk kembali. Untuk memulai pembelajaran yang kita nanti, coba kita berdoa terlebih dahulu ya supaya diberikan kemudahan dan kelancaran. Minta tolong ketua kelas mas. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah belajar semuanya? Belajar semuanya ya. Berarti hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ekonomi. Sudah siap? Oke, saya absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua ya berarti. Oke anak-anak. Coba kalian berdiri sekali lagi. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Lebih. Lebih
Jadi hari ini kita akan belajar mengenai masalah ketenagakerjaan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah kita menggunakan model pembelajaran apa? Problem based learning. Bolehkah kombinasikan dengan jigsaw. Jadi nanti anak-anak akan melakukan presentasi ke beberapa kelompok. Jadi berpencar ya. Kemudian kembali ke kelompok asal. Supaya nanti kalian bisa menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya secara jelas dan menganggap tanggung jawab di diri sama. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelum sampai di situ, ada juga menganalisis strategi mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan menganalisis masalah ketenagakerjaan, kemudian menganalisis cara mengatasi masalah ketenagakerjaan. Sudah paham anak-anak? Indikatornya sudah paham ya? Kemudian kalau sudah paham, Bu Linda akan memberikan pertanyaan. Jadi apa yang kalian lihat di depan ini? Ada gambaran apa di depan? Orang yang apa namanya tidak bekerja. Dia kemudian ada orang yang mempunyai banyak uang. Ada ketimpangan antara orang yang tidak bekerja dan orang yang bekerja. Nah, itu pandangan yang pertama. Adakah lagi yang memiliki pandangan lain? Anak-anak coba silakan tunjuk jari yang memiliki argumen lain. Ini kondisi apa ya yang ada di depan ini? Selain itu, tunjuk jari yang bisa. Coba Mas Fakir silakan. Kondisi tersebut adalah ketimpangan yang terjadi akibat orang yang mempunyai pekerjaan dengan orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan orang yang memiliki pekerjaan. Ada yang lain ini masih sama ya? Ada yang membedakan nggak? Ada yang bisa membedakan nggak korelasi antara gambar di atas, di depan? Itu ada gambaran orang yang kaya dan orang yang miskin. Di sini akan berpengaruh kepada apa? Terhadap pertama pendidikan. Yang kedua apa? Mas Fakir, Mbak Baina, Mbak Devi. Selain pendidikannya yang berbeda yang didapatkan kualitas hidup. Terus apa lagi yang kelihatan? Perbedaan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Status sosial. Nah, ini akan menimbulkan apa? Masalah ketenagakerjaan. Jadi ada ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam hal apa? Memperoleh pendidikan. Kemudian memperoleh keterampilan, mengasah keterampilan. Maka dari itu terkadang orang yang miskin, mohon maaf, biasanya pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah seperti guru. Pekerjaan yang kasar. Tapi orang yang kaya
Yang pertama ada masalah apa kira-kira? Kualitas pendidikan. Kemudian apa? Yang ketiga, ada lagi nggak? Pengangguran, masalah kualitas pendidikan. Kemudian masalah penyerapan tenaga kerja kurang maksimal. Kemudian apa lagi? Gak apa-apa, silakan. Tidak perlu malu-malu. Apa? Coba sebelum kita sampai ke materi, jadi kalian sudah ada gambaran belum ini? Jadi pertama masalah ketenagakerjaan yang sudah kita tahu adalah pengangguran. Kemudian apa lagi anak-anak? Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Betul sekali. Kemudian apa lagi? Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Nanti kita akan bahas kenapa bisa seperti itu. Nah, Indonesia itu sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Begitu pula dengan sumber daya manusianya. Harusnya ini bisa membantu dan mendukung proses pembangunan. Tetapi kenapa masih ada ditemukan masalah pengangguran, masalah pemerataan penyerapan tenaga kerja. Kemudian masalah apalagi tadi kualitas pendidikan. Padahal kita sudah punya modal yang besar. Negara lain belum tentu memiliki sumber daya alam yang banyak, yang melimpah. Belum tentu juga memiliki Belum tentu juga memiliki sumber daya manusia yang melimpah juga. Harusnya kita harus lebih maju daripada negara-negara yang lain, betul tidak? Betul. Nah, tetapi pada kenyataannya, faktanya kita masih banyak menghadapi masalah ketenaga kerjaan. Ya. Nah, coba apalagi selain keempat masalah itu yang kalian sebutkan tadi, kita lihat macam-macam masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama betul sekali tingkat pengangguran yang tinggi. Kemudian apa? Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Angkatan kerja yang tinggi. Kemudian rendahnya pendidikan dan keterampilan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Selanjutnya perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Kemudian yang keenam, ketersediaan lapangan kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan. Kalau ini sudah masalah lama ya. Yang terakhir adalah ini apa nanti kita kupas satu persatu. Yang pertama ini kalian sudah kemarin belajar mengenai masalah pengangguran. Masalah pengangguran di sini disebabkan apa? Karena kepadatan penduduk dan juga jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit. Ini angkatan kerjanya banyak, tetapi apa? Lapangan pekerjaannya sedikit. Selanjutnya ada masalah jumlah angkatan kerja yang tinggi tadi ya. Jadi ini bisa mengakibatkan pengangguran. Masalah angkatan kerja yang tinggi ini diakibatkan yang pertama, semisal anak-anak sudah lulus SMA itu kebanyakan tidak melanjutkan sekolah lagi, tetapi mencari pekerjaan. Sebetulnya itu kalian sudah punya keahlian apa belum? Pada saat lulus SMA belum ya. Harusnya idealnya adalah kalian mencari atau meneruskan untuk sekolah atau mengikuti pelatihan. Barulah kalian terjun ke dunia kerja. Kalau sudah memiliki keahlian, itu kalian akan siap untuk menuju ke dunia kerja. Selanjutnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Nah, ini karena tadi setelah lulus sekolah, anak-anak lulus SMA ya, minimal SMA itu anak-anak selalu tidak
kebanyakan tidak meneruskan ke perguruan tinggi. Jadi kalau kalian tidak meneruskan ke perguruan tinggi, itu biasanya lebih mudah atau lebih susah mencari pekerjaan anak-anak? Susah. Karena nilai jualnya masih rendah. Tidak punya jiwa persaingan. Kalau mau dibandingkan dengan teman-teman yang sudah lulus kuliah, kalian akan kalah. Kualifikasinya akan kalah. Kalian tidak memiliki pendidikan yang diinginkan perusahaan atau tidak memiliki kecakapan yang diinginkan perusahaan. Paham anak-anak? Kemudian apalagi ini masalah ketenagakerjaan? Penyebaran ini biasanya terjadi di mana? Di Pulau Jawa. Jadi lapangan pekerjaan yang tersedia di Pulau Jawa banyak atau sedikit? Banyak. Tetapi angkatan kerjanya juga banyak. Nah ini yang menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja. Coba kita lihat kalau di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, kira-kira perusahaannya atau pabrik atau tempat bekerja itu lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan di Jawa? Sedikit. Kebanyakan orang Kalimantan akan lari juga ke Jawa. Bayangkan orang Kalimantan ke sini, kemudian orang Sulawesi cari pekerjaan juga di Jawa. Sedangkan orang Jawa juga cari pekerjaan lebih banyak. Maka dari situlah akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya ketersediaan lapangan kerja. Jadi permasalahannya ini nyambung ya anak-anak ya, dari masalah 1 sampai terakhir. Untuk ketersediaan lapangan kerja ini sudah tahu bahwa lapangan pekerjaan kita itu sebenarnya banyak, tetapi masalahnya adalah penduduknya juga banyak. Selanjutnya kita akan selalu bergantung kepada pemberi kerja. Jadi kita jarang sekali yang memiliki jiwa wirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Betul tidak? Betul ya. Jadi kita akan selalu bergantung kepada orang lain. Ada yang bercita-cita membuka usaha sendiri? Di sini berapa orang? Berapa persen coba? Nggak ada ini. Ada siapa? Satu orang. Kemudian aman. Nah itu berapa persen dari jumlah kalian di kelas? Cuma 5%. Betul tidak? Nah, makanya di sini lapangan pekerjaan bukan malah bertambah, tetapi akan apa? Berkurang. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, ini mungkin hal baru adalah jadi link and match. Apa itu link and match? Apakah sudah paham maksudnya? Sudah dan belum. Maksudnya adalah di sini kualifikasi yang diinginkan perusahaan kebanyakan tidak bisa kita penuhi. Misalkan kalian mau bekerja di pabrik sepatu, pasti yang diinginkan kualifikasinya apa? Yang pertama pasti modalnya bisa menjahitnya enggak? Tapi kita tidak bisa menjahit. Akhirnya tidak mampu bekerja. Padahal yang ada di perusahaan yang ada di kabupaten kita adalah pabrik sepatu. Kan seperti itu, namanya link and match. Maka dari itu harus kita cari solusinya. Kita harus apa? Mencari keahlian. Terus apa lagi? Bisa berikan contoh nggak? Contoh misalkan kalian ini lulusan guru, kemudian
dari rumusan guru. Misalnya ya, paham ya anak-anak ya? Ini namanya link and match. Nah, kalau ada permasalahan, berarti kita harus mencari solusinya. Solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Coba yang pertama adalah meningkatkan Jadi kita harus meningkatkan kompetensi supaya memiliki daya saing. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Artinya perusahaan itu juga harus meningkatkan apa? Kualitas atau kesejahteraan untuk para pekerja. Dari misalkan jaminan sosial, jaminan kesehatan. Ulang lagi ya. Jangan makan ya. Ini kok mau mati lah dia enggak kok. Kalau bocah dia mau. Sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan sini. Lah itu kan. Apa-apa lagi cepat. Sudah? Masuk lagi. Oke, karena ada masalah ketenagakerjaan, maka ada solusi untuk mengatasinya. Ada strategi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama apa untuk mengatasi ini? Meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Jadi ini dari para pencari kerjanya ya, harus meningkatkan kompetensi dan produktivitas untuk memasuki dunia kerja. Karena bagaimana kompetensi berarti harus memiliki kualifikasi pendidikan yang diinginkan. Misalnya kalau di Indonesia kebanyakan itu lapangan pekerjaannya menjadi apa? Menjadi guru, kemudian dokter, kemudian menjadi perawat. Nah itu kan artinya meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Selanjutnya meningkatkan kualitas pelayanan, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Di sini adalah perusahaan. Perusahaan juga harus meningkatkan pelayanan dan penempatan pemberdayaan. Artinya di sini kalau misalkan kita membutuhkan keahlian yang lain, perusahaan itu wajib untuk memberikan apa? Pelatihan. Memberikan pelatihan. Misalkan pelatihan untuk sekarang kan ada pekerjaan untuk promosi ya, promosi produk itu diperlukan. Jadi kita menjadi content creator. Untuk itu perusahaan akan memberikan pelatihan kepada para pekerjanya, para karyawannya untuk bisa menjadi content creator. Misalkan mengedit video dan sebagainya. Nah, cara yang ketiga adalah meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Selanjutnya ada lagi nggak ini? Mewujudkan sistem pengupahan yang adil. Kalau misalkan upahnya itu harus harian ya harian, jangan dibayar mingguan. Kalau upahnya mingguan ya harus dibayar mingguan dan sebagainya. Kalau misalkan S1 berarti upahnya harus di atas UMR, jangan di bawah UMR. Nah itu pengupahan yang adil. Kemudian yang punya sudah misalkan bekerja yang A, si A ini tidak memiliki pengalaman kerja, si B memiliki pengalaman kerja, berarti upahnya harus banyak yang mana? Si B yang sudah punya pengalaman kerja, meskipun masuknya bareng ya. Ini adalah sistem pengupahan yang adil. Meskipun masuknya bareng, tetapi yang A ini akan kalah dengan yang B karena memiliki pengalaman kerja. Paham anak-anak? Selanjutnya meningkatkan perlindungan tenaga kerja seperti memberikan jaminan kesehatan. Nah, kalau berobat
pengemudi juga perusahaan. Betul tidak? Betul. Selain itu ada jaminan ketenagakerjaan. Misalkan ada kecelakaan kerja atau misalkan meninggal, itu akan diberikan santunan untuk keluarga yang tidak ditinggalkan. Yang terakhir menyediakan lapangan pekerjaan yang padat karya. Artinya padat karya adalah yang bagaimana? Yang menyerap tenaga kerja, yang menyerap tenaga kerja yang coba apa anak-anak? Kayak pembangunan jembatan, yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Contohnya perusahaan apa ini? Pabrik sepatu yang kencang mas pakai. Terus apa lagi? pabrik sepatu, Pabrik mie. Pabrik mie apa? Indofood. Pabrik rokok. Menyerap banyak tenaga kerja. Ya. Kemudian pabrik makanan. Di sini ada nggak yang paling dekat pabrik makanan? Ada ya, Pengalengan ini. Pengalengan, kemudian ada juga PT juga Garuda. Mereka kan menyerap banyak tenaga kerja. Ada lagi nggak cara mengatasi masalah tenaga kerja? Oh, ternyata sudah selesai. Oke. Anak-anak apa sudah paham? Apakah sudah paham? Insya Allah. Ya, kalau sudah coba kalian amati video yang ada di depan. Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Tingkat partisipasi lapangan kerja juga rendah. Bahkan masih di Indonesia pun tinggi. Oleh karena itu, kami merancang besaran kebijakan. Menetapkan anggaran untuk mendukung dan pelatihan melalui relokasi anggaran pendidikan, meningkatkan investasi bagi para pekerja, meningkatkan investasi bagi perusahaan mikro kecil dan menengah, meningkatkan peran multi-pihak dan lainnya kerja, mendorong biaya sosial tripartit dengan peningkatan tahun untuk penangguhan pekerja dan perubahan mendasar pada sistem
selanjutnya nanti yang sudah masuk ke dalam kelompok ini ada kelompoknya warna-warni, ada kelompok merah, kelompok kuning, kelompok hijau, kelompok abu, kelompok pink, dan kelompok biru. Nah, masing-masing kelompok akan mendapatkan pita. Nanti kalian akan menggunakan pita ini di sini ya. Jadi untuk menandai bahwa kalian kelompok merah atau kelompok biru. Itu. Selanjutnya anak-anak akan membuat infografis. Infografis sudah bisa semua ya? Bisa semua. Nanti Bu Linda akan membagikan lembar kerja peserta didik. Sudah saya bagikan ke grup, silakan dibuka. Diikuti petunjuknya. Kalian harus membuat infografis tentang apa. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan satu tema anak-anak. Misalkan tema pengangguran. Maka kalian harus menganalisis masalah pengangguran dan cara mengatasinya. Tetapi dibuat dengan infografis. Kalau sudah, masing-masing anggota ini akan berpencar dan bergabung ke kelompok lain untuk saling bertukar pikiran mengenai masalah pengangguran, kemudian masalah tadi keterampilan, masalah ketidakmerataan dan sebagainya. Kalau sudah, kalian kembali ke kelompok asal untuk membagikan cerita tadi dengan kelompok yang lain. Paham ya anak ya? Baik, oke, kalau sudah, kalian maju ke depan untuk mengambil ini. Boleh dari Andini ya. Yang lain silakan. Silakan mengambil satu-satu. Yang juga belum.
dari panah yang sebelah atas. Nah, kalian baca petunjuknya. Petunjuknya bagaimana dibaca? Yang pertama, kalian mengamati video pembelajaran tadi sudah, kemudian baca dengan teliti perintah yang ada di dalam LKPD, kemudian buatlah sebuah infografis tentang topik yang sudah dibagikan. Itu ada ya. Kelompok pertama apa? Kelompok pertama permasalahan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Kelompok kedua, kelompok pertama, kelompok merah jumlah angkatan kerja yang tinggi. Kemudian kelompok biru rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Kelompok hijau penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Kelompok oranye perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Kelompok pink ketersediaan lapangan pekerjaan. Kelompok abu link and match. Silakan anak-anak. Itu dibuat infografis tentang penyebab masalahnya ya dan cara mengatasi. Dan itu sudah ada contohnya. Bunda sudah memberikan contoh masalah tingkat pengangguran. Ada PHK, kemudian ada apa lagi? Selain PHK itu dibaca resesi, terus krisis moneter ya mas. Satu lagi. Anak-anak silakan membuat rumusan masalahnya dulu. Pengangguran itu disebabkan apa? Kemudian cara mengatasi. Sudah tahu anak-anak? Sudah tahu semuanya? Sudah. Ya. Silakan dibuat infografisnya. Waktunya adalah sampai setengah 12. Setengah 12 ya. Silakan dibuat di Canva. Silakan anak-anak dibuat di Canva infografisnya. Dan yang mengumpulkan banyak, bukan mengumpulkan ya. Yang membuat misalkan kan 5, dibuat 1 nanti dibagikan di grup. Ya, paham ya? Ketersediaan lapangan kerja. Karena kalau kita pakai Canva itu banyak sekali desain-desain yang bagus, yang lucu, yang menarik, estetik ya. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Bagaimana? Kalian nanti mencari yang menyebabkan, kalian dapat topik apa? Penyebaran angkatan kerja tidak merata ya. Itu kalian nanti cari penyebabnya apa dan cara mengatasi itu. Tahu ya anak ya? Penyebabnya apa, kemudian cara mengatasi. Dan cara mengatasi. Ya, penyebab sama cara mengatasi. Ya. Masing-masing topik yang sudah dibagikan. Jangan lupa dikasih nama kelompok ya. Kasih nama kelompok.
Kalau di HP cepat ya, kalian kreditnya cepat. Ada kesulitan nggak? Kalau bingung mencari apa nih? Cari artikel yang terkait dengan topiknya. Atau kalau kalian sudah bisa, nggak usah cari artikel juga tidak apa-apa. Gimana kelompok biru? Aman? Nanti kelompok merah, biru, dan semua satu ini satu. Jadi kalau maksudnya bareng, ada ya kita bareng kumpul nggak? Ya jelasin kelompok yang lain. Oh ini loh topik saya tentang apa? Tentang pendidikan dan keterampilan. Oh ini topik saya tentang itu. Saya membacakan kelompok yang lain. Paham ya Raka? Jadi nanti kalau anak-anak sudah selesai, kalian akan berpencar kepada bergabung ke kelompok yang lain untuk mengkonfirmasi pekerjaan kalian. yang sebenarnya PHK atau masalah Boleh seperti itu, boleh juga. Itu kan masalah nanti kalian bisa menjelaskan nggak kalau topik satu apa poin kan nggak ada penjelasannya misalkan PHK kalian nanti bisa menjelaskan sendiri boleh atau mungkin ditulis di situ PHK karena ini itu bisa. Kalau kalian sudah bisa ya kasih poinnya saja poinnya ini ya kan lebih praktis ya infografiknya juga lebih ada kesulitan anak-anak? Apa? Sinyal. Solusinya kalian bisa jadi masalahnya MX memang baru jadi pada tambahkan. Artinya di sini kan ada masalah baru. Banyak kan sekarang kalau kita apa kerjanya apa ya bayar. Itu kan anak kita apa bekerja juga. Itu kan tidak nyambung ya. Apa kita yang punya kalian sebagai talent nanti jadi aja. Atau
Berarti kan apa namanya bonus demografi itu kata-kata bonus demografi artinya usia kerja yang produktif itu lebih banyak dibandingkan usia kerja tidak produktif. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Jangan terlena dengan template-nya. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Ada yang sibuk cari font, cari pemanis yang lain.
lagi ya. Tapi anak-anak improvisasi ya kalau menjelaskan ke teman-temannya. Kan misalkan poin-poin saja. Itu bisa menjelaskan ya. Dikasih poin apa bisa menjelaskan. Di infografisnya ada penjelasannya. Kalau yang pakai poin berarti kalian improvisasi. Misalkan poin seperti yang Budi buat itu loh. PHK nanti jelaskan ya. Itu Budi ada penjelasannya ya. Ada ya? Ada.
Ini kan kebaikan manusia. Kenapa itu?
Saya dari kelompok merah ingin menjelaskan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang pertama, penyebabnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan karena cenderung tidak diprioritaskan. Yang kedua, bonus demografi. Jumlah usia produktif yang cenderung banyak dengan lapangan pekerjaan yang tidak dapat mencukupi dapat menyebabkan munculnya ketimpangan. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang membeludak akhir-akhir ini dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan. Yang selanjutnya, cara mengatasi jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dapat mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ketenagakerjaan. Yang selanjutnya, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dimulai dari akarnya dengan mengubah pola pikir masyarakat bahwa sukses bukan berarti meraih pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang diharapkan, namun dapat dengan membuka lapangan usaha baru dan berwirausaha. Pertanyaan? Saya dari kelompok aku, nama saya Dina Mardiana. Jadi, tolong jelaskan apa itu demografi. Jadi demografi adalah usia produktif yang cenderung lebih banyak. Jadi usia produktif itu dari 15 tahun ke atas itu lebih banyak daripada yang 15 tahun ke bawah. Terima kasih, Kak. Saya Adinda Livia Putri, saya dari kelompok biru akan menjelaskan tentang rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Yang pertama-tama akan menjelaskan penyebabnya. Penyebab pertama yaitu keterbatasan ekonomi membuat generasi muda usia sekolah lebih memilih untuk mencari pekerjaan daripada pendidikannya. Kedua, biaya pendidikan mahal. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Untuk cara mengatasinya yaitu 1. Memberikan dana kepada orang yang tidak mampu agar dapat menikmati pendidikan yang layak. 2. Membuat program wajib belajar. 3. Membuat program kejar paket. 4. Pemerintah lebih memperhatikan rakyat yang tidak mendapat pendidikan. Dan 5. Membangun sekolah gratis. Saya Putri dari kelompok biru akan menjelaskan tentang rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Yang pertama akan menjelaskan penyebabnya. Yang 1. Keterbatasan ekonomi membuat generasi muda usia sekolah lebih memilih untuk mencari pekerjaan daripada pendidikannya. 2. Biaya pendidikan mahal. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Untuk cara mengatasinya yaitu 1. Memberikan dana kepada orang yang tidak mampu agar dapat menikmati pendidikan yang layak. 2. Membuat program wajib belajar. 3. Membuat program kejar paket. 4. Pemerintah lebih memperhatikan rakyat yang tidak mendapat pendidikan. 5. Membangun sekolah gratis. Saya punya pertanyaan. Dari mana pemerintah mendapatkan dana untuk menyekolahkan menjadi gratis? Dari APBN untuk subsidi pendidikan. Saya dari kelompok aku akan menjelaskan tentang topik MBN, permasalahan ketenaga kerjaan. Secara sederhana, MBN merupakan konsep antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Penyebab sulit mencari pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian, tidak terdapat dalam bidang keahlian dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Cara mengatasi, memberikan pelatihan khusus kepada calon pekerja sebelum terjun ke dunia kerja, mencari pekerjaan sesuai dengan bidangnya, memikirkan dengan matang sebelum menjalani suatu pendidikan serta bersekolah sesuai dengan bidangnya. Sekian, ada pertanyaan. Misalkan kita kan harus bisa public speaking sama ngedit ya. Gimana caranya buat ngembangin public speaking dan bisa ngeditnya gitu? Cara sendiri mungkin bisa mengikuti suatu pelatihan atau berlatih sendiri secara otodidak dengan mencari buku atau
sedikit, yaitu masalah ketersediaan lapangan kerja, tingginya laju pertumbuhan penduduk, percepatan pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan percepatan pertumbuhan lapangan kerja. Tentu saja hal itu membuat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, ada tingginya lulusan kerja yang sedikit minat menjadi wirausahawan. Tingginya lulusan kerja yang sedikit minat menjadi wirausahawan menjadi penyebab sedikit lapangan kerja baru. Solusi mengatasi masalahnya yaitu meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja, seperti mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi, meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Yang ketiga, mewujudkan sistem pengupahan yang adil. Dan yang keempat, meningkatkan perlindungan tenaga kerja seperti penerapan norma kerja dan jam sostek. Yang terakhir, menekan laju penduduk dengan program KD. Ada pertanyaan? Mengapa sampai saat ini lapangan pekerjaan masih saja belum cukup? Karena kita itu kekurangan investor dan masih bergabung kepada investor dari luar. Saya perwakilan dari kelompok hijau akan mempresentasikan penyebaran angkatan kerja. Saya perwakilan dari kelompok hijau akan mempresentasikan penyebab angkatan kerja yang tidak merata. Penyebab angkatan kerja yang tidak merata, yang pertama adalah pemikiran masyarakat yang masih sangat tradisional, yaitu dengan beranggapan bahwa mencari kerja di kota yang lebih maju maka akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, pendidikan yang masih sangat kurang untuk membentuk sumber daya manusia yang sangat mumpuni. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata di Indonesia. Yang keempat, persebaran penduduk yang tidak merata juga dapat menyebabkan persebaran tenaga kerja menjadi tidak merata. Penduduk Indonesia hanya terkonsentrasi di daerah Pulau Jawa saja. Yang kelima, kurangnya sosialisasi tentang transmigrasi yang dapat mengembangkan penduduk di daerah-daerah yang masih sangat minim penduduk. Yang terakhir adalah kurangnya pemanfaatan potensi alam di daerah tempat para pekerja itu berasal. Dari penyebab itu ada solusi yang kami diskusikan tadi, yaitu dengan mengadakan transmigrasi, yaitu usaha memeratakan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih sedikit penduduknya. Yang kedua adalah pemberdayaan tenaga kerja. Hal itu dilakukan dengan cara mengirim angkatan kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan. Yang selanjutnya adalah pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah, seperti pengembangan usaha-usaha kerajinan. Selanjutnya, meningkatkan mutu tenaga kerja pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pelatihan bagi tenaga kerja. Selanjutnya, memperluas pemerataan lapangan kerja pemerintah, mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja. Yang terakhir, memperbaiki sistem pengupahan. Pemerintah harus memperhatikan penghasilan layak bagi pekerja. Untuk itu, pemerintah menetapkan upah minimum regional atau UMR. Itu presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Kenapa orang-orang Jawa itu tidak mencari pekerjaan di luar Jawa? Karena orang-orang Jawa atau di Jawa itu punya stigma makan nggak makan kumpul. Budaya itu yang harus dihilangkan sehingga masyarakat di Jawa bisa atau mau mencari pekerjaan di luar Jawa. Sudah selesai semua ya presentasinya? Kalau sudah, silakan kembali ke kelompok masing-masing.
sudah membagikan linknya di WA Group, kemudian kalian kerjakan ya. Ada beberapa soal tentang masalah ketenagakerjaan. Sudah linknya buka Google Form. Anak-anak sudah selesai? Belum. Sudah, kalau sudah siap dikirim. Sudah semua? Yang lain belum ya sepertinya. Dapat nilai berapa anak-anak? 90. Salah 2. Berarti 60 ya. Soalnya salah 5. Anak-anak sudah ya? Belum. Ada yang dapat 100? Kalau sudah silakan dikirim. Sudah. Yang dapat 100 siapa? Yang lain dapat berapa anak-anak? 80, 60 ya. Sudah bagus, tepuk tangan.
di rumah. Anak-anak, karena sudah di ujung pertemuan, tolong diperhatikan anak-anak, karena sudah di ujung pertemuan, jadi ada yang belum selesai. Karena kita sudah di ujung pertemuan pada pembelajaran hari ini, siang hari ini, kita apa yang dipelajari pada hari ini anak-anak? Yang pertama ada masalah ketenaga kerjaan, ada tingkat pengangguran, kemudian ada angkatan kerja yang tinggi, kemudian penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, kemudian ada masalah kesejahteraan yang belum maksimal, kemudian ada masalah link and match. Untuk apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Untuk materi selanjutnya berarti kita sudah selesai di bab ketenagakerjaan ini, maka minggu depan kita ulangan ya anak-anak, tolong dipersiapkan dengan baik, dan materi setelah ulangan tentang indeks harga dan inflasi. Ya, ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Tetap semangat ya. Para calon menteri keuangan kita. Kemudian untuk mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, silakan Mas Amar untuk disiapkan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Bahkan saya akhiri, terima kasih untuk semangatnya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.